تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi nawaqidil wudu, pasal tentang pembatal-pembatal wudu. Wa yanqudu al-wudu'a arba'atu asya'a, ada 4 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad duburi, suatu yang keluar atau semua yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu 2 jalan, yaitu kubul sama dubur. Maka ini walaupun yang keluar tadi ya, biasa keluar, yang umumnya keluar di situ misalnya baul, air kencing atau berak atau angin, ini biasa keluar, ini membatalkan wudu. Ataupun yang tidak biasa keluar, misalnya cacing, ulat, misalnya darah atau kerikil, batu, maka ini juga membatalkan wudu. Bahkan walaupun misalnya cacing keluar kepala saja, kemudian nanti kembali lagi masuk ke dalam, itu nanti juga bisa membatalkan wudu. Intinya tadi adalah al-kharij ya, min ahadis sabilain, dan ini keluarnya secara diketahui secara yakin bahasanya ada yang keluar dari 2 jalan. Dikecualikan adalah mani tidak membatalkan wudu, tetapi mani mewajibkan mandi. Karena ada kaidah ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi, maka la yujibu adwanahuma bi umumihi. Jadi sesuatu yang sudah menjadikan atau mewajibkan perkara yang lebih besar dari 2 perkara, sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar dari 2 perkara dengan kekhususannya, yaitu khususnya dia mani itu mewajibkan mandi. Ada 2 perkara, mandi sama wudu. Mani sudah mewajibkan mandi, yaitu a'zamul amrain ya, mandi lebih berat, lebih besar daripada wudu. Bi khususihi, dengan kekhususannya dia mani, maka dia tidak mewajibkan perkara yang lebih rendah dari apa? Dari kedua tadi, yaitu wudu. Bi umumihi, dengan keumumannya sebagai apa? Al-kharij min ahadis sabilain. Ya, seperti misalnya zina muhson ya, yang dia dirajam, maka apakah perlu sebelum dirajam dicambuk dulu? Nah, enggak perlu, karena sudah mewajibkan dirajam. Ya, itu contoh yang lain yang semisal dengan kaidah ini. Kemudian yang kedua, asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakinin maq'adatahu minal ab. Hilangnya akal disebabkan tidur atau ya selain tidur kecuali tidur yang mumakin maq'adatahu, yang kokoh, yaitu tempat duduknya di atas tanah atau di atas tempat yang didudukinya. Artinya dia duduknya adalah pantatnya menempel kuat di tempat yang didudukinya, tidak ada jarak antara tempat yang diduduki dengan tubuhnya, dengan pantatnya tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk keluarnya hadas ya, angin. Karena tidur itu adalah malinatu hadas, yaitu ada sangkaan kuat keluar hadas. Kan tapi kalau tidurnya itu kondisi seperti itu, yaitu duduk ya, misalnya seperti ini, di atas kursi ataupun di atas lantai dan lain sebagainya, dia menetap di situ ya, tidak ada jarak, maka dia tidak membatalkan wudu. Karena dia pasti akan sadar ketika akan ada sesuatu yang keluar dari dirinya.
Kalau misalnya ada jarak, misalnya miring seperti ini, nah miring, maka dia nanti bisa membatalkan wudhu. Ini enggak ada jarak. Jadi walaupun tidur, kalau tidurnya tadi makin tadi, maka tidak membatalkan wudhu walaupun dia tidurnya pulas, walaupun ya tidur ya. Adapun tidur yang lain ya, terlentang, miring dan sebagainya, maka ini membatalkan wudhu. Dan yang membatalkan adalah tidur, bukan kantuk. Kalau kantuk tidak membatalkan wudhu. Apa ciri kantuk? Kalau ciri kantuk adalah masih bisa mendengar suara orang di sekitarnya, walaupun dia tidak memahaminya. Kalau salah satu ciri tidur adalah mimpi. Kalau dia ragu-ragu ini tidur atau kantuk, maka tidak membatalkan wudhu. Dihukumi tidak membatalkan wudhu. Namun disyaratkan wudhunya tidak batal dengan syarat yang pertama, dia bangun dalam keadaan sama seperti ketika ia tidur. Ya, tidurnya seperti itu, bangunnya seperti itu. Bukan tidurnya duduk gini kemudian bangunnya agak miring dan beda, maka ini enggak. Kemudian dia postur tubuhnya adalah ideal atau standar, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang lain yang mengabari seorang yang dapat dipercaya, ya, yang tidak melakukan dosa besar misalnya, ya, atau dia tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Intinya dia orang yang adil, tidak mengabarkan bahwasanya dia telah berhadas. Tidak ada yang mengabarkan. Maka kalau ini terpenuhi 3 syarat ini, maka tidak batal wudhunya. Asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Bersentuhan basyaratai, 2 kulit. Basyarah adalah kulit bagian luar ya. Ini kan kulit jilid. Bagian luar ini namanya basyarah. Bersentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan kabiro ini, yang dia sudah kabiro ini yang dewasa, dalam artian di sini adalah sudah mencapai umur bahwasanya ada syahwat, punya syahwat. Kemudian ajnabiyah ini yaitu non mahram. Jadi syaratnya tadi bersentuhan langsung laki-laki perempuan, kulit laki-laki perempuan. Sehingga kalau ada penghalang tidak batal. Sehingga kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan tidak dengan perempuan, tidak batal. Kemudian kabiro ini harus sama-sama dia sudah mencapai umur yang umumnya normalnya sudah punya syahwat. Sehingga kalau laki-lakinya dewasa sudah punya syahwat, perempuannya masih kecil belum punya, maka enggak batal. Sebaliknya juga demikian. Jadi harus dua-duanya terpenuhi kabir tadi. Kemudian ajnabiyah ini harus non mahram. Sehingga kalau dengan mahramnya tidak membatalkan wudhu. Dan di sini tidak ada bedanya antara yang menyentuh ataupun yang disentuh. Keduanya batal. Dan tidak disyaratkan dengan syahwat. Walaupun bersentuhan tidak ada syahwat, maka tetap batal wudhunya. Dalilnya adalah di firman Allah SWT ya, di surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, aula mastumun nisa. Yaitu di situ lamas itu makna hakikinya adalah yaitu bersentuhan tadi. Walaupun ada yang mengatakan jima, tapi di sini Imam Syafi'i memilih pendapat mempertahankan makna hakiki pada ayat lames di situ, sehingga artinya adalah bersentuhan. Karena mempertahankan makna yang hakiki ini, nanti hadis yang
menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersentuhan dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika wudu, nanti dimaknai bahwasanya ada penghalang dalam rangka mempertahankan makna dari Al-Qur'an ya. Kalau pendapat lain berkebalikannya. Hadis ini nanti bisa menafsirkan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tadi dimaknai jima'. Nah, ini kan wilayahnya mujtahid. Kita suruh merujukkan yang mana yang benar, enggak tahu kan. Enggak sampai di situ. Belum lagi nanti kenapa ini di situ di Al-Qur'an disebutkan aula mastumun nisa. Nisa itu kan semua perempuan. Kenapa dikhususkan yang non mahram? Nah, ini juga ada ilmunya tersendiri. Ya. Ada tahsis bil makna situ. Yang tentu kita enggak sampai. Sebagai pemula itu mau ke situ tidak sampai. Ya, dalam perkara-perkara seperti ini kalau kita belum sampai ilmunya, ya, maka tidak ada salahnya dan tidak ada masalah kita mengikuti yang kita percaya. Saya ikut mazhab Syafi'i ya ikut ijtihadnya beliau, ya tidak ada salahnya. Karena suruh merujukkan kita juga nggak bisa, ini perkara yang rumit, gitu kan. Perlu ilmu usul fikih, ya, ilmu bahasa Arab, dan kita belum bisa mencapai ke sana. Ar-rabi'u yang keempat, masuku bulil adami au halqati duburihi bi batni rohati au butuni al-asabi, yaitu menyentuh kubul bagian depan adami manusia sehingga kalau hewan tidak batal, ya kan? Maka disebut al-adami. Jadi ibarat atau kata-kata yang diungkapkan ditulis oleh para ulama itu memang mengandung, memang dipilih, ya, memang ada, enggak sekedar adami gitu aja. Untuk apa? Ya, karena dengan ada kata-kata adami nanti kalau yang hewan enggak gitu kan, enggak masuk dalam cakupan. Kubul ya, au halqati duburihi, lingkaran dubur ya, tempat keluar kotoran. Dengan apa kalau batal? Bibat niroha au butunil asobi, di bagian dalam rohah atau dengan bagian dalam dari asobi, perut atau bagian dalam jari-jari. Telapak tangan ini kan ada bagian ini namanya rohah, kalau namanya asobi. Butun asobi ya ini, yang ini rohah. Jadi dibedakan. Jadi para ulama memberikan cara, yaitu dengan seperti ini. Ketika kita tekankan, ya, ada penekanan, ini yang nggak kelihatan, nanti yang membatalkan ketika menyentuh kubul sama halaqah dubur tadi. Ya. Sehingga tidak batal kalau menyentuh dengan ujung-ujung sini atau samping sini ya. Karena itu kelihatan, ini enggak kelihatan. Yang tertutup ketika ditekankan ini nanti dia batal dengan itu. Dan dalam pembatal ini ya tidak dipersyaratkan beda jenis. Jadi laki-laki menyentuh kemaluannya sendiri batal. Laki-laki menyentuh kemaluan anaknya yang laki-laki juga batal. Ibu-ibu menyentuh kemaluannya atau halaqah dubur dari anaknya juga batal. Tidak dipersyaratkan beda jenis. Yang batal hanyalah yang menyentuh saja. Yang disentuh tidak batal wudunya, yang batal hanya yang menyentuh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lauhi al-maktubi lidirasati. Pasal baru ya tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya.
Wa man intaqadha wudu'uhu, orang yang batal wudunya haram baginya yang pertama salat, baik itu salatnya fardu ataupun salatnya sunnah. Yang kedua tawaf, yaitu baik tawafnya fardu ya, seperti tawaf ifadah atau tawaf yang hukumnya wajib seperti tawaf wada, atau yang sunnah seperti tawaf qudum untuk orang yang berhaji. Semuanya ini harus bersuci ya. Haram hukumnya untuk melakukannya tanpa ada thaharah. Asalisu yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf. Haram menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, termasuk juga adalah sampulnya. Kemudian wadahnya, ya. Misalnya diberi kantongnya disentuh. Kemudian kotak tempat mushaf, ya, mushaf ada kotaknya, mushafnya di dalam, menyentuh kotaknya. Sampul itu walaupun sudah berpisah dari mushafnya, selama sampul itu masih dinisbatkan ke mushaf, maka juga tidak boleh disentuh. Masih dinisbahkan ke mushaf. Kalau sudah terputus nisbahnya, penyebutannya, misalnya dipakai untuk sampul lain, atau kertas-kertasnya sudah hilang, sudah ini, ya itu nanti sudah terpisah, sudah nisbahnya terputus dari mushaf, maka ini enggak masalah. Waham luhu, dan membawanya. Nah, ini membawa akan lebih berat daripada menyentuhnya. Dan disebut mushaf jikalau memang dia di situ tercantum Al-Qur'an. Adapun kitab terjemahan, ya, terjemah Al-Qur'an, maka dilihat kalau terjemahannya lebih banyak, maka tidak berlaku hukum ini. Jadi nanti terjemah. Demikian juga dengan tafsir, dilihat tafsirnya hurufnya lebih banyak mana? Hurufnya lebih banyak tafsirnya atau Al-Qur'an. Kalau lebih banyak Al-Qur'an maka dihukumi mushaf. Kalau lebih banyak tafsirnya dihukumi tafsir, sehingga boleh disentuh. Kemudian tidak boleh juga menyentuh dan membawa al-lauh, papan al-maktubi yang tertulis di situ, ya, Al-Qur'an, ya, sebagian surat ayat, ya, lidirosati, untuk pelajaran, untuk belajar Al-Qur'an. Papan tulis ditulisi ayat untuk belajar Al-Qur'an, maka itu lauh. Berlaku hukum ini tidak boleh disentuh tanpa thaharah. Tadi adalah syaratnya untuk dirosah, untuk pelajarannya. Bukan untuk yang lainnya, misalnya untuk yang lainnya, ya, misalnya tamimah yang enggak digunakan untuk dirosah. Wa yahilu hamluhu fi amti'atin, dan boleh membawanya bersama dengan barang-barang yang lain, walaupun barangnya kecil, ya, pulpen misalnya, ya, termasuk barang, boleh dibawa, ya, mushaf ini tanpa wudu, ya, maksudnya ini pembahasannya tanpa wudu, bersama barang yang lain jika diniatkan hanya untuk membawa barang, ya. Jadi misalnya di dalam tas atau tempat yang lain ada mushaf plus misalnya buku yang lain atau pulpen atau yang lain, maka boleh kita membawa tas tadi asal dengan niat ini membawa barang, karena innamal a'malu binniyat. Kalau dia meniatkan hanya untuk membawa mushaf, maka enggak boleh walaupun ada barangnya.
Ya, tadi kalau diniatkan membawa mushaf saja haram. Kemudian kalau misalnya dia niatnya ya membawa mushaf plus bawa barang misalnya, atau dia tidak meniatkan apa-apa, bisa nggak meniatkan apa-apa? Iya, nggak meniatkan apa-apa. Ya, ada jenis ya membawa barang, membawa tas, ada mushaf dan barang, dia atlaqo, tidak memaksudkan membawa salah satu atau keduanya. Maka menurut Romli ini boleh. Ya, jadi kita ambil yang pendapat boleh aja. Kalau Ibnu Hajar beda lagi. Ya, yang paling aman tadi ketika membawa meniatkan untuk membawa barang. Wa yahilu hamlu fi amti'atin au darahima. Darahim ya, jamak dirham atau dananir jamak dinar. Ya, di situ di dirham atau di dinar ada tulisan Al-Qur'an. Nah, boleh membawanya karena memang tidak dimaksudkan untuk Al-Qur'an, untuk qiraah ya. Sehingga dia tidak diberlakukan hukum Al-Qur'an. Jadi di situ ada Al-Qur'annya tulisan. Wa yahilu hamluhu lisabiyi al-mumayyizi wa masuhu lidirasati. Halal boleh bagi anak kecil yang sudah tamyiz. Ya. Hamluhu membawa, anak kecil sudah tamyiz boleh membawa mushaf, wa masuhu menyentuh dengan syarat lidirasah untuk belajar. Ta'allum. Karena ini tanpa wudu ya, anak kecil sudah tamyiz, nggak punya wudu, boleh nggak megang mushaf? Kalau untuk belajar boleh. Kalau hanya sekedar mengambilkan untuk memindah nggak boleh. Harus untuk lidirasah. Tapi syaratnya sudah tamyiz. Karena berat kalau untuk dia misalnya harus wudu terus anak kecil. Nah, ini karena berat tadi. Alasannya itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau belum tamyiz gimana? Boleh nggak dipegangin mushaf? Nah, maka nggak boleh karena dikhawatirkan nanti dia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Bisa dibanting, nanti disobek ya, atau diinjak, dia nggak paham, kan belum tamyiz ya. Nah, nggak boleh. Jadi kita jaga mushaf dari dari mainan anak-anak ya, belum tamyiz. Pasal baru atau bab baru, faslun fi adabi dakhilil khala. Adab-adab orang yang buang hajat. Yang pertama, yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wa idza kharaja yaminahu. Orang yang buang hajat mendahulukan yaitu yasar kiri ketika masuk, dakhil. Wa idza kharaja ketika keluar mendahulukan yamin kanan. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wasma rasulihi. Dan tidak membawa sesuatu yang bertuliskan yaitu lafzul jalalah, nama Allah dan nama Rasul dan Al-Quran. Dan semisal dengan ini adalah nama-nama yang diagungkan seperti nama-nama nabi, nama-nama malaikat ya, itu juga sama. Kemudian wala yahmilu Al-Quran. Tadi hukumnya tidak boleh. Kemudian tidak boleh pula ya membawa Al-Quran, yaitu membawanya ya, ke tempat buang hajat.
hukumnya makruh walaupun dia sembunyikan, walaupun disembunyikan. Bahkan ada yang pendapat ulama Syafi'iyah Al-Azra'i haram, ya, berpendapat haram membawa Al-Quran di tempat buang hajat kecuali darurat, karena untuk memuliakan Al-Quran. Tapi menurut pendapat muktamad makruh. Ya, menurut pendapat muktamad itu adalah pendapat resmi yang ini mewakili pendapat mazhab. Karena nanti ulama mazhab kan nggak semuanya sama pendapatnya dengan pendapat muktamad. Ada yang menyelisih, beda, punya pendapat pribadi. Ya. Contoh yang jelas yaitu Imam An-Nawawi, ya, punya banyak pendapat pribadi, ikhtiar yang beda dengan pendapat muktamad. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya orang bermadzhab, belajar mazhab itu nggak mesti sama dengan pendapat muktamad. Asal dia memang sudah punya alat untuk mentarjih, untuk bisa menyimpulkan hukum. Semisal An-Nawawi di situ dan yang lainnya punya pendapat-pendapat yang berbeda. Al-Ghazali juga demikian. Ada berikutnya wayuwati ra'sahu, menutup kepala. Menutup kepala dalilnya adalah riwayat dari Al-Baihaqi dikatakan oleh Nawawi, katanya hadisnya sanadnya mursal, yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala labisa hidaahu wa ghatta ra'sahu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat, membawa sepatunya dan sandal atau sepatu dan menutup kepalanya. Dan ada juga riwayat yang lain dari Al-Baihaqi juga yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di situ ada penyebutan hal yang sama, yaitu menutup kepala, kan tapi dhaif. Baihaqi juga meriwayatkan dari meriwayatkan tentang menutupnya, ada menutup kepala ketika masuk tempat buang hajat, yaitu diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq dan sahih. Kemudian An-Nawawi mengatakan para ulama sepakat bahwasanya hadis mursal dan hadis dhaif wal mauquf dan mauquf itu ditoleransi dalam bab fadhil amal, kemudian diamalkan konsekuensinya, dan ini termasuk dalam cakupan kaidah tadi. Jadi kata An-Nawawi ini ya dalilnya tadi ya. Ya, hadis mursal, dhaif, mauquf ditoleransi dalam bab fadhil amal dan diamalkan konsekuensinya. Dan kata Nawawi ini menutup kepala termasuk dalam bagian tadi, pernyataan atau kaidah tadi. Wa yab'udu wa yastatiru. Yab'udu yaitu menjauh dari manusia. Hukumnya sunnah menjauh dengan manusia jika memang ada orang lain. Menjauh sampai seperti apa? Sampai tidak terdengar sesuatu yang keluar, ya, dan tidak tercium baunya. Menjauh sampai sesuatu yang keluar tidak terdengar dan baunya tidak tercium. Ini adabnya. Sehingga kalau misalnya dalam rumah membuat toilet, WC, ya idealnya yang menjauh dari dari misalnya kamar tamu gitu kan, biar suaranya itu tidak terdengar dan baunya juga tidak. Kan kalau terdengar kan ya seperti itu kan. Nah, ini termasuk adab. Nah, kita bisa ambil pelajaran di situ. Wa yastatiru, dan menutup dari pandangan. Menutup dari pandangan ini dengan sesuatu yang
panjangnya 2/3 hasta atau lebih. 2/3 hasta atau lebih bagi orang yang duduk, ya, posisi duduk. Bagi yang posisi berdiri ya seukuran sampai pusar. Dan penghalang tadi penutupnya yaitu 3 hasta atau kurang, ya, 3 zirok. 1 zirok berapa ya? Sekitar 50 cm. Jadi menutup dari pandangan ini berarti nanti penutupnya nanti dia melebar, penutupnya melebar, ya, sehingga penutupnya melebar sehingga bisa menutupi auratnya dari pandangan manusia. Penutupnya melebar. Wala yaqulu fi ma'in raqitin wa qalilin jarin, dan tidak buang air kecil di air yang rokit, tidak mengalir, menggenang. Wa qalilin jarin, dan air sedikit yang mengalir. Kalau buang air besar gimana? Ya lebih-lebih lagi. Buang air kecil saja tidak boleh. Nanti aja ya. Iya. Nanti tidak. Nah, dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan dicatat. Karena nanti nggak cukup. Nanti kalau banyak yang tanya, yang pertama nanti melebar-lebar. Yang kedua saya juga belum cukup ilmunya untuk menjawab pertanyaan. Kalau menjelaskan itu lebih mudah. Tapi kalau menjawab pertanyaan ini perkara berat ya. Nggak gampang gitu. Nah, nanti memberi solusi. Jadi saya juga nggak ada kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan, dan sebenarnya nggak ada sesi tanya jawab. Waktunya nggak nyampe. Ilmunya nggak nyampe, waktunya nggak nyampe ya, dua-duanya. Kemudian tadi kalau buang air kecil saja, nanti kalau tanya kalau sudah selesai ya, dari majelis bisa nanti nemui saya. Jadi waktu istirahat, nggak memotong sesi. Tadi di air menggenang. Air menggenang berarti sedikit atau banyak tidak boleh. Tapi kalau air mengalir, lihat perhatikan ibaratnya waqolilin jarin. Ya. Kalau yang mengalir adalah yang sedikit. Makruh hukumnya. Ini hukumnya makruh. Tadi hukumnya adalah makruh. Kalau mengalir banyak tidak makruh. Ini dengan syarat airnya itu air bukan milik orang lain. Tapi kalau airnya milik orang lain, airnya milik orang lain haram hukumnya. Ini airnya milik sendiri atau memang ya tidak ada yang punya. Wajuhrin yaitu di lubang ya, di lubang-lubang tanah yang dia itu lubang menjorok ke dalam atau melebar memanjang pecahan-pecahan. Nah, sama ya. Karena alasannya apa? Kalau ada hewan yang lemah, nanti hewan itu tersakiti dengan kotoran kita ya, misalnya semut atau hewan-hewan lemah. Kalau ada hewan yang membahayakan, kita bisa tersakiti oleh hewan tersebut. Ada ular, ada kalajengking, maka tidak diperbolehkan atau makruh hukumnya tadi. Makruh yaitu ya buang aja di tempat di lubang-lubang tadi. Hukumnya makruh menjadi haram ketika nanti punya sangkaan. Ya, punya sangkaan nanti ini memang ada hewan bahaya. Oh, ini memang ada hewan yang lemah. Maka kalau ada sangkaan seperti itu,
ya nanti jatuhnya haram. Wala fi mahabirihin, tidak juga buang hajat di tempat berhembusnya angin. Agar apa? Agar tidak terkena percikan atau cipratan air kencing. Atau buang air besar tapi bentuknya buang air besar tapi bentuknya cair. Ya. Buang air besar bentuknya cair, ya sama. Tadi terkena cipratan dari najis. Wazilin maksudin, tidak boleh juga, yaitu di bawah naungan maksud yang dituju. Ya. Naungan yang dituju di musim panas. Karena di musim panas biasanya ada naungan tempat berteduh. Ya. Naungan yang dituju biasa untuk berkumpul orang-orang di musim panas, ya biar adem. Atau di tempat terik matahari yang biasa dituju orang-orang ketika musim dingin untuk berjemur. Nah ini sama, hukumnya sama, tidak boleh dibuang hajat di situ. Jadi intinya semua tempat untuk berkumpul, ya untuk berkumpul. Ya, dengan syarat tempat berkumpulnya itu untuk berkumpul perkara untuk menunaikan, melaksanakan atau perkara yang mubah. Ya. Adapun ketika orang-orang berkumpul di situ perkara yang haram atau perkara yang makruh, maka nggak makruh buang hajat di situ. Misalnya biasa di situ untuk minum-minuman keras, di situ kumpulnya, itu hukumnya wala yukroh, tidak makruh hukumnya di situ. Malah bisa sunnah, ya kan? Nah, nanti untuk ya biar jera gitu misalnya. Bisa sunnah atau wajib, kalau memang satu-satunya cara itu, gitu kan, agar bisa berhenti. Jadi memang ini tempatnya untuk berkumpul yang mubah. Wala fi thoriqin, dan juga tidak boleh di jalan yang jalannya itu masih dilalui, masih aktif, ya. Walaupun di padang pasir tapi masih aktif, ya, maka enggak boleh. Adapun yang sudah enggak aktif, enggak terpakai, maka tidak makruh hukumnya. Wala tahta, tidak boleh juga di bawah tahta syajaratin musmiratin. Di bawah pohon yang berbuah, pohon yang punya buah, walaupun belum berbuah, walaupun belum musim berbuah, buahnya belum muncul. Dan dimaksud dengan di bawah adalah semua tempat yang memungkinkan nanti buahnya itu jatuh ke tempat tersebut. Jadi nggak mesti pas daunnya segini, bawahnya sini, enggak. Kadang di sini juga nggak boleh, karena nanti ini mungkin di sini tempatnya miring, kemudian jatuhnya gelundung di situ. Nah, maka itu nanti sama hukumnya tahta. Jadi terus enggak, ini kan bawahnya sini, buang aja di sana, boleh karena enggak di bawah, enggak. Tapi kalau di situ tempatnya memang biasa, nanti larinya ke situ, ya dihukumi di bawah. Musmirah itu berbuah dan nggak mesti buah, tapi sesuatu yang dimanfaatkan, misalnya bunga melati, gitu kan, dimanfaatkan hasilnya itu, ya, sama, walaupun nggak berbuah. Tidak makruh ketika nanti dia itu yakin atau ada zon, prasangkaan bahasanya, maka bahasanya nanti akan ada air yang datang, misalnya hujan, kemudian menghilangkan kotoran tersebut. Dan ini hukumnya makruh kalau kepunyaan sendiri atau di tempat yang mubah. Adapun milik orang lain, ya haram nanti. Selama dia tidak yakin, tidak tahu pemiliknya ridho, maka haram. Ya. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara ketika buang hajat kecuali darurat. Ya. Nah, darurat gimana? Ya misalnya misalnya ada orang lain yang ingin terkena bahaya, kemudian kita akan peringatkan. Misalnya ada
orang yang mau digigit ular, ada orang buta yang ingin masuk ke lubang sumur dan sebagainya, seperti itu darurat, maka tidak mengapa. Nah, kapan diharamkan berbicara? Itu dikaitkan dengan atau ketika keluarnya kotoran, menurut pendapat muktamad. Kan buang hajat nih, pas keluarnya apa? Kotoran. Menurut muktamad, pas keluarnya kotoran. Kalau pas keluar kotorannya nggak keluar, ya masih proses gitu, nunggu, pokoknya nggak keluar kotorannya, nah itu nggak makruh berbicara, berbicaranya nggak makruh. Tapi kalau zikir sama Al-Quran, sama baca Al-Quran makruh, walaupun pas tidak keluar kotoran. Nah, kalau berbicara, yaitu pas keluar kotoran saja. Ini muktamad. Ya. Namun demikian fuqaha Syafi'iyah mutaakhirin yaitu berpendapat, ya, makruh ini ya dikaitkan dengan tempatnya saja. Dikaitkan dengan tempat buang hajat, bukan pas keluarnya kotoran. Sehingga dengan berdasarkan pendapat fuqaha Syafi'iyah yang mutaakhirin yang belakangan, maka ya semata-mata masuk ke tempat buang hajat, walaupun untuk nyuci apa, mengambil ember dan lain sebagainya, maka makruh juga apa tadi. Nah ini ya, sering atau kadang atau bahkan sering, ya, fuqaha Syafi'iyah juga beda pendapat dengan muktamad. Jadi kalau muktamadnya tadi rincian wa yastabri'u minal baul, ya, membebaskan diri dari air kencing, baul. Setelah apa? Selesai buang air kecil, dia membebaskan diri dari air kencing dengan dilakukan misalnya dengan ini, maksudnya menghentikan total gitu ya, bukan istinjanya. Jadi apa? Menghentikan total keluarnya air kecil tadi. Dengan misalnya berdeham, ya, dengan keras, agar apa? Sisa-sisanya, karena dia air seninya kan masih ada di jalur kemaluan, agar dia keluar total, sehingga nanti ketika nanti sudah istinja, terkadang sudah istinja batuk itu bisa keluar lagi kan gitu. Nah itu untuk menghindari tadi didehamkan. Juga dengan nater itu mengurut, ya, mengusap atau mengurut dengan ini ibu jari sama telunjuk, dari pangkalnya, dari apa sampai ke kepala. Ya, dengan cara yang lembut, ya. Tadi namanya istibra. Wa yaqulu idza dakhala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berdoa ketika masuk, yaitu dengan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa idza kharaja mengucapkan ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranak ada yang ditakdirkan, ada yang mengatakan takdirnya ighfir ghufranak, ya, ampunilah aku ya Allah ghufranak, dengan pengampunanmu. Atau as'aluka ghufranaka, saya memohon ampunanmu. Kenapa memohon ampunan? Dikatakan oleh para ulama sebabnya adalah yaitu dia meninggalkan zikir pada Allah Ta'ala, tidak mengingat Allah ketika buang hajat. Nah, berarti kalau nggak buang hajat harusnya sering ingat kan gitu. Iya kan? Sampai seperti ini gitu kan.
Berarti menunjukkan bahwasanya para fuqaha memahami kalau tidak buang hajat itu berarti kesempatan ya harusnya selalu ingat pada Allah, zikir pada Allah. Sehingga ketika buang hajat nggak bisa itu memohon ampun. Atau alasan kedua yaitu khawatir akan yaitu ketidaksempurnaannya, ya. Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Dia khawatir itu tidak bisa bersyukur dengan maksimal atas kenikmatan yang besar ini. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan bisa makan, bisa mencerna, kemudian bisa keluar dengan lancar, ya kan? Ini kenikmatan besar. Kadang nggak sadar, berarti ini seperti nggak disadari. Nah, ini kemudian ketika keluar selesai dari buang hajat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pasal baru. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun wa yajibu al-ghuslu min khamsati asya'a. Seorang wajib mandi disebabkan 5 hal. 1. Min ilaji al-hasyafati fil farji. Ilaj aulaja yuliju adkhala yudhilu memasukkan hasyafah. Hasyafah adalah kepala zakar, kepala kemaluan. Memasukkannya kepala kemaluan fil farji di farji. Di farji yang mana? Di bagian yang tidak wajib dibasuh, ya, ketika toharoh. Ketika apa? Toharoh ketika mandi. Kalau sudah kepala zakar sudah masuk di bagian situ, ya, maka wajib mandi. Sehingga kalau belum masuk separuhnya dan belum, itu hanya bertemu misalnya, maka tidak wajib mandi. Di situ disebutkan fil farji, ya, farj, maka di sini mencakup farjinya mayit, mencakup farjinya binatang. Ya. Yang wajib mandi ya manusianya, binatangnya enggak kalah. Nanti kalau di fikih kadang ulama membahas pengandian-pengandian, ya seperti itu. Intinya itu mereka memberikan gambaran yang paling puncak dan paling minim, sehingga kita itu yang tengah-tengahnya diharapkan bisa paham. Ya, itu pengandian-pengandian. Itu memasukkan di farji binatang, misalnya apa binatangnya, atau dimasuki oleh binatang, ya. Sama seperti itu, yang dimasuki juga harus mandi. Kemudian sebab kedua adalah wa min khurujil mani, keluarnya mani. Keluar sampai mana? Ya sampai luar hasyafah. Sudah keluar, ya. Belum, misalnya kalau masih di dalam ditahan gitu kan, belum sempat keluar berarti belum sampai benar-benar apa? Keluar. Kan bisa saja ditahan gitu kan. Misalnya sudah mau keluar ditahan, belum keluar berarti belum wajib. Ya, kalau mani cirinya adalah dia keluar dengan syahwat yang kuat, kemudian setelah keluar dia nanti futur, lemas. Cirinya itu. Kemudian keluarnya dengan tadafuk, memancar, tersendat-sendat. Memancar, tersendat-sendat, enggak sekali keluar gitu. Tapi apa? Tersendat-sendat. Kemudian baunya seperti bau adonan tepung, adonan roti ketika basah, dan seperti bau putih telur ketika kering. Ada kasus, misalnya seorang ragu-ragu ini yang keluar mani atau madhi, ya. Kalau mani wajib mandi, kalau madhi wajib enggak? Madhi enggak wajib mandi, wajib wudu ya, dibersihkan dan dia bangun dari tidur, ini mani atau madhi gitu kan.
karena dia lihat basah-basah gitu. Maka dia boleh memilih. Kalau dia milih oh ini mani, ya dia nanti apa? Mandi. Kalau dia milih ini madhi, ya wudu kemudian dibersihkan bagian yang terkena apa? Madhi tersebut karena najis ya. Kemudian penyebab berikutnya, yang ini penyebab khusus perempuan, yaitu wa minal haidi wan nifasi wal wiladati. Wajib mandi karena darah haid, yaitu sudah terputus berhenti darah haidnya. Kewajiban ini adalah ketika darahnya sudah terputus dan dia ingin melaksanakan semisal sholat, menjadi wajib. Kalau belum melaksanakan semisal sholat, ya belum wajib. Misalnya waktu zuhur, setelah dia suci, kemudian nanti sholatnya nanti 1 jam lagi, ya nanti kewajibannya ketika dia mau sholat. Jatuhnya hukum wajib ketika dia apa? Terputus darah, berhenti, dan ketika dia ingin sholat. Kemudian nifas, yaitu darah yang keluar setelah apa? Melahirkan. Yaitu ketika berhenti ya. Ketika berhenti darahnya nanti kemudian dia mandi, sama seperti haid tadi. Kemudian wiladah, melahirkan. Ya, semata-mata melahirkan maka wajib mandi ya, walaupun tidak ada basahnya. Melahirkan tidak ada basahnya, maksudnya ada yang mengatakan tidak ada darahnya ya, melahirkan kering. Tapi ada juga fuqaha yang lain mengatakan ini bukan basah darah, tapi basah cairan yang lain gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi walaupun kering pun tetap dia tetap apa? Wajib mandi. Dan nanti mandinya ini ya kalau dia ada darah nifas nanti diundur. Karena kalau selama darah nifas mengalir ya dia nggak mandi dulu. Karena masih mengalir darahnya. Nanti nunggu berhenti. Nah, kecuali ketika melahirkan nggak keluar darah, dia bisa mandi. Ya. Habis itu keluar darah nifas, nanti berhenti dia mandi lagi untuk mandi darah nifas. Faslun furudul husli say'ani, fardu mandi ada 2 ya. Kalau wudu kan 6, mandi cuma 2. Al awalu an-niyatu, yang pertama niat. Ya, niat ketika membasuh pertama kali. Al awalu an-niyatu wa huwa an yanwiya raf'al janabah. Niat untuk mengangkat yaitu janabah. Au raf'al hadasi al-akbari, atau niat mengangkat hadas besar. Au fardul ghusli, atau niat fardu mandi. Au nahwa dzalika, atau yang semisal dengan itu, inda ghusli awali juz'in min badani. Kapan itu niatnya? Ketika membasuh bagian pertama dari badannya. Dan tidak cukup niat mandi saja. Kalau wudu boleh, nawaitul wudu, niat wudu itu boleh. Tapi kalau mandi nggak boleh, niat mandi gitu aja nggak boleh, karena mandi itu ada adat, ada ibadah. Ada mandi yang non ibadah. Kalau wudu nggak ada wudu yang non ibadah. Sehingga niat wudu gitu aja sudah maksudnya yang wudu ini ya, ibadah. Tapi kalau niat mandi ya, belum tentu mandi itu ibadah. Ada yang mandi yang non ibadah. Asani, yang kedua,
Waslu jami'i sya'rihi al-kasifi wal khafifi wa jami'i basyaratihi hatta matata kulfatil aqlaf. Membasuh semua sya'r, ya, rambut, al-kasif yang tebal, wal khafif yang tipis. Ini enggak dibedakan, dalam mandi tidak dibedakan. Kalau wudu kan dibedakan, ya. Karena wudu itu berulang, ya, terus berulang. Kalau mandi kan ya enggak berulang tapi enggak sesering wudu, sehingga enggak ada masakoh. Kalau wudu itu ada masakoh, kalau tebal harus sampai ke dalam basuhnya. Wa jami'i basyaratihi, semua kulit, hatta mahta kulfatil aqlaf, sampai yang di bawah kulub, ya. Jadi kalau misalnya belum dikhitan itu kan ada, ya, kulit, kulfah, ya, kulit yang biasa potong ketika dikhitan, itu di bawahnya itu nanti harus juga dibersihkan. Itu dihukumi zahir, dihukumi bagian luar, ya. Jadi harus dibersihkan juga. Adapun mulut, hidung, ya, ini tidak ada kewajiban untuk membasuh sampai di bagian situ. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya, yaitu sunah-sunah mandi. Yang pertama asiwaku, siwak. Ini kias ke wudu tadi, siwakan dulu. Wa tasmiyatu, kemudian baca basmalah, yaitu berbarengan dengan niat membaca bismillah. Dan orang yang junub, ya, ketika membaca bismillah tidak dimaksudkan untuk Al-Quran, karena orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, sehingga ketika membaca bismillah ini dimaksudkan, diniatkan untuk zikir saja. Kalau dia dimaksudkan untuk Al-Quran, maka tidak boleh, haram orang junub membaca Al-Quran. Jadi kalau dia dimasukkan untuk Al-Quran saja atau dimasukkan Al-Quran plus zikir, maka apa? Haram. Jadi yang boleh adalah dimaksudkan untuk zikir atau tidak dimaksudkan apa-apa. Ya, ulama sering merinci sampai sedetail itu, ya. Sehingga niat itu perkara yang ya rumit gitu. Dampaknya banyak. Ini niatnya apa? Ini niatnya apa? Kan gitu tadi. Dari tadi kan ada beberapa contoh tadi, ya. Hanya gara-gara niat beda, jadi haram sama boleh, kan gitu. Nah, niatnya apa? Niatnya gini haram, niatnya gini boleh. Nah, niatnya. Maka fuqaha menganggap niat itu perkara yang sangat vital, ya, sangat vital. Kemudian wal wudu'u qablal ghusli, wudu sebelum mandi. Ini yang lebih afdol, yang lebih utama. Dan yang lebih utama menyelesaikannya sampai membasuh kedua kaki, tidak mengakhirkan membasuh kedua kaki setelah selesai mandi. Namun boleh juga seperti itu, karena pendapat dari Al-Ghazali lebih memilih mengakhirkan membasuh kedua kaki setelah selesai mandi. Kemudian orang yang mandi tadi wudu, niatnya apa? Niatnya adalah sunnah mandi, wudu untuk sunnah mandi. Itu nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Intinya niat wudu karena wudu ini adalah sunnahnya mandi. Dengan catatan kalau dia itu apa? Tidak punya hadas kecil. Dia tidak punya hadas kecil tapi punya hadas besar. Kemudian dia mandi, sebelumnya wudu. Wudunya niatnya apa? Mengangkat hadas. Enggak punya hadas kecil, ya kan?
Ya, niatnya sunnah mandi. Bisa nggak punya hadas besar tapi nggak punya hadas kecil? Gimana tadi? Dia punya hadas besar tapi nggak punya hadas kecil. Nah, ketika wudhu niatnya sunnah mandi, tidak mengangkat hadas kecil karena hadas kecilnya nggak punya dia. Apa contohnya tadi? Ya, ya tadi orang tidur, ya kan? Ya tidur keluar mani, tidur mimpi basah, tidurnya duduk, mutamakin, kan nggak batal wudhunya, tapi keluar mani dia harus mandi. Atau orang yang membayangkan, menonton dan lain sebagainya, kemudian keluar mani nggak membatalkan wudhu, sehingga dia disebut dia tidak punya hadas kecil tapi punya hadas besar. Kalau dia punya hadas kecil dan umumnya seperti ini, umumnya ya punya hadas besar itu sekaligus punya hadas kecil, umumnya seperti itu, maka niatnya untuk mengangkat hadas kecil. Walaupun demikian mandi besar itu sudah mengangkat hadas kecil, ya. Sudah mencakup menghilangkan hadas kecil sehingga dia nggak perlu wudhu lagi, tidak masalah. Wa ta'ahudu al-ma'atifa. Ma'atif itu lekuan. Ta'ahud itu ya lebih menekankan. Artinya ketika mandi itu lebih memperhatikan daerah-daerah lipatan-lipatan seperti lipatan perut, kemudian di ketiak, ya, di telinga, yang lekuan-lekuan itu. Wa takhlilu sya'ri wa dalki wa taflisi. Takhlilu sya'ri, ya, menyela-nyela rambut. Jadi di jarinya diberi air, kemudian di sela-sela ke rambutnya. Kemudian adalq, ya, itu apa? Melewatkan tangan, seperti menggosok, ya. Tapi ya nggak mesti gosok gini-gini, nggak. Tapi maksudnya tangannya itu nah, ini hukumnya sunnah, ini kan sunnah. Kalau Imam Malik berpendapat wajib. Nah, kalau sunnah berarti ketika mandi nggak mesti apa tangannya nggak mesti tangannya dilewatkan gini. Misalnya langsung diguyurkan, apa? Misalkan airnya apa menyeluruh. Tapi lebih afdol, lebih utama tadi melewatkan tangan. Wa taslisu, dan mengulang 3 kali di sunnah-sunnah tadi. Jadi kalau 1 kali sah, 1 kali guyuran, kalau semuanya sudah kena, ya sudah sah. Ya. Kalau kita kan sudah biasanya banyak diulang terus guyur, sudah berapa kali itu kan. Ya. Padahal disyariatkan untuk apa? Untuk hemat gitu ya. Ya, kita mentang-mentang banyak airnya terus. Ya. Jadi ya kita berusaha untuk apa? Mengamalkan sunnah itu bisa apa? Sedikit dengan sedikit air, menghemat air. Jadi tadi tata caranya seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dengan misalnya membasuh kedua tangan, basuh kedua tangan, kemudian membersihkan kemaluan dan sekitarnya. Kemudian dia kumur-kumur sama istinsaq. Ini belum wudu ya. Belum wudu itu termasuk sunnah mandi adalah kumur-kumur sama istinsaq. Karena ada yang menganggap ini wajib. Ya. Salah satu mazhab menganggap ini wajib. Ini enggak kumur-kumur, enggak istinsaq, nanti bisa enggak sah. Nah setelah itu baru wudu, kemudian nanti jadi menyela-nyela rambut, kemudian mengguyurkan ke kepala, kemudian ke
bagian tubuh ya. Sebelah kanan dulu. Depan kanan. Ya. Kemudian belakang kanan, kemudian depan kiri, belakang kiri. Ini belakang, depan, belakang. Faslun wa syurutu thaharati 'anil hadatsi al-asghari wal akbari al-islamu. Syarat thaharah dari hadas kecil dan besar. Jadi thaharah ada syaratnya. Ya, sehingga syarat kalau enggak terpenuhi ya tidak sah. Al-islamu wa tamyizu. Harus Islam dan harus tamyiz. Maka tidak sah wudunya orang kafir dan orang yang belum tamyiz. Belum tamyiz ibadahnya tidak sah. Tapi nanti ada pengecualian. Karena ini ibadah butuh niat dan orang kafir niatnya orang kafir dan orang muslim tamyiz belum tamyiz tidak teranggap niatnya. Jadi Islam tamyiz kemudian mengetahui tata cara dari yang diniatkan itu syarat untuk semua ibadah. Yang kedua, airnya harus suci al-at-tahir wal ma'u at-tahiru wal mutahhiru. Air yang suci dan mensucikan, yaitu suci dirinya sendiri, airnya, zatnya, dan bisa mensucikan yang lain. Di antara syarat lain yang harus disebutkan di matan, Anda sebutkan sebagian, misalnya adalah ya, dia tidak haid dan tidak nifas. Haid nifas enggak boleh thaharah. Dengan niat ta'abbud enggak boleh. Haram. Kemudian bersih dari apa? Sesuatu yang menghalangi air sampainya ke kulit ya. Misalnya ada apa? Cat atau stiker dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada sesuatu di anggota badannya, di anggota thaharahnya, sesuatu yang bisa merubah air sehingga airnya menjadi tidak suci mensucikan. Misalnya ada tinta ya, atau sabun, ini sudah dilumuri sabun nih. Kemudian wudu dengan air, ketika air itu sampai di sabun, gini airnya berubah, ya, disebut air sabun. Nanti dia menjadi tidak mensucikan, karena bukan air mutlak lagi. Di antara syarat yang lain misalnya adalah dia mengetahui kewajibannya, bahwa itu fardu. Kemudian tidak meyakini bahwasanya ada satu fardu tertentu diyakini sunnah ya. Misalnya membasuh wajah itu fardu diyakini sunnah, maka ini tidak boleh. Kemudian syarat yang lain misalnya terwujudnya sebab ya. Terwujudnya sebab diwajibkannya thaharah. Misal ya. Seorang yakin kondisi suci, kemudian dia ragu-ragu berhadas atau tidak. Seorang yakin sudah suci, sudah wudu, kemudian habis itu dia ragu-ragu, ini sudah batal atau belum. Kemudian dia wudu dalam rangka kehati-hatian, untuk kehati-hatian wudu saja, barangkali memang sudah batal. Kemudian setelah itu nampak baginya bahasanya memang dia apa? Batal. Nah, ada sesuatu yang menampakkan bahasanya ini batal. Tadi memang batal, maka tidak sah wudunya karena tadi niatnya tidak terwujud, tidak tegas tadi. Tadi kan niat karena hati-hati tadi loh. Niat karena cuman untuk kehati-hatian wudu, belum jelas tadi niatnya. Maka tidak sah ketika nanti ternyata dia tahu bahasanya dia memang hadas. Kalau tidak diketahui kondisi senyatanya ya wudunya sah. Ini tidak sah ketika diketahui kenyataannya memang berhadas, tapi ketika wudu tapi dia belum tahu berhadas atau tidak.
hanya niat kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Kemudian fala yasihu, kembali ke matan, fala yasihu raf'ul hadasi wala izalatun najasi illa bil ma'i al mutlaqi. Tidak sah yaitu toharoh mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Yaitu air mutlak apa? Huwa ma nazala minas samai aw naba'a minal ardi. Yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Baik itu mengangkat hadas kecil ataupun besar, ya. Kemudian menghilangkan najis, ini harus dengan air mutlak. Air mutlak ya, turun dari langit seperti salju, air hujan atau hujan es, ya. Kemudian yang dari bumi semisal apa? Air laut, air sungai, sumur, air sumber. Fa idza taghayyara ta'mul ma'i, jika rasa dari air itu berubah, au launuhu atau warnanya, au rihu atau baunya, taghayyuran fahishan, berubahnya itu berat atau parah. Berubah karena sebab apa? Bimukhalatati syai'in tahirin, dengan dicampuri dengan sesuatu benda yang suci. Kemudian benda itu yastaghnil ma'u anhu, yang air itu tidak butuh, ya. Dengan benda tersebut kaza'faron, seperti za'faron, wal usnan, seperti usnan semacam tumbuhan yang biasa dipakai untuk seperti fungsi sabun. Wal jis, ya, gipsum, nurah, kapur, kuhel, ya, celak. Maka kalau kecampur dengan barang-barang ini tadi dan kemudian berubah dengan perubahan yang banyak, maka lam tajuzit toharatu bihi, tidak boleh toharoh dengan air tersebut. Jadi tadi dilihat di matanya, syaratnya yang pertama berubahnya fahis, harus parah, berat. Bagaimana dikatakan perubahannya berat, banyak, yaitu tidak bisa disebut lagi sebagai air mutlak, ya. Misalnya kemasukan sabun, kemudian berubahnya banyak sehingga disebut air sabun, ya. Kemasukan teh, berubahnya banyak, disebut air teh, dan seterusnya. Kalau masih disebut sebagai air saja tanpa embel-embel, berarti masih air mutlak, berarti perubahannya sedikit, ya. Kalau perubahannya sedikit, masih air mutlak. Kemudian syarat kedua, dicampuri dengan benda lain, benda suci, bendanya suci, sehingga kalau bendanya najis nanti ya jadi najis. Dicampur dengan benda suci dan benda sucinya itu mukhalid, ya, dia menyatu. Mukhalid itu menyatu. Artinya mukhalid itu ketika sudah benda tersebut bercampur dengan air, sudah bercampur, nggak bisa dipisah, diambil lagi nggak bisa. Sabun bercampur dengan air, sudah bercampur, bisa nggak diambil sabunnya saja? Nggak bisa. Atau ada yang mengatakan mukhalid itu yaitu yang tidak bisa dibedakan, ini sabun, ini air, yang mana? Ya, karena sudah menyatu. Nah, kalau dengan benda-benda seperti itu, ya. Kemudian syaratnya ketiga apa tadi? Nah, ketiga tadi, ya, airnya, bendanya harus benda suci. Kalau najis menjadi najis. Kemudian syarat keempat tadi apa? An yastaghniya alma anhu. Jadi air itu tidak berat, tidak susah untuk dihindarkan dari benda tersebut, ya. Ya. Seperti tadi ada gipsum, ada misalnya apa, kapur, ini enggak berat, artinya ya jangan dekat-dekat air. Air itu bisa dijauhkan dari benda-benda tersebut, ya. Maka nanti kalau sudah terpenuhi ini, maka airnya tadi menjadi tidak bisa dipakai untuk apa? Bersuci. Wairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Wala yaduru, dan tidak bermasalah, tidak apa-apa, atau yuru, perubahan bil muksi, karena sebab mukus, yaitu diam lama.
Contohnya apa? Air dia melama di tandon, ya, nanti berubah. Ya. Misalnya dia melama berbulan-bulan, misalnya kemudian baunya menjadi bacin, tidak bau air. Kan air punya apa? Punya rasa, bau, warna yang seperti itu, ya, yang kita ketahui itu. Nanti ini kan nggak boleh berubah. Kalau berubah banyak, nanti konsekuensinya bukan air mutlak lagi. Nah, kalau dia berubah walaupun banyak, tapi gara-gara dia muks, jadi apa? Berdiam lama, maka nggak apa-apa. Masih dihukumi air mutlak, walaupun baunya sudah berubah. Karena apa? Susah. Air untuk menghindari itu susah, karena air di situ, memang posisinya di situ. Wat turab, dan berubah karena sebab tanah. Nah, ini juga apa? Tidak menjadikan berubah air mutlak tersebut, tidak menjadikan berubahnya status air tersebut suci dan mensucikan, walaupun berubah. Kemudian wama fi maqarihi, dan sesuatu yang ada di tempatnya air. Ya, misalnya di tandonnya dicat, kemudian airnya berubah baunya. Ini nggak apa-apa. Ya, karena dia butuh tempat, nggak mungkin airnya kita pisah dari apa? Tempat air tadi. Wa mamarihi, dan tempat saluran air, selang, di pralon dan sebagainya. Ini juga kalau berubah gara-gara itu, maka tidak mengapa, walaupun berubah banyak. Ya, nah, lihat bedanya, perinciannya detail seperti itu, sama-sama berubah, dilihat. Kalau berubahnya karena ini, maka nggak apa-apa. Di sungai misalnya, sungai kan airnya berubah karena lumpur, gitu kan? Ya, itu sama. Dia apa? Tadi apa? Mamar, tempat mengalirnya air. Ya, dia kan nggak bisa dipisahkan dari lumpur, gitu kan? Airnya gandul, gitu kan, nggak bisa. Sumur juga demikian. Nah, sumurnya kayak gini warnanya, ya karena apa? Karena lumpur, ya nggak apa-apa. Karena apa dulu penyebabnya? Kalau penyebabnya ini benda-benda tadi tidak bisa dipisahkan, susah bagi air dipisahkan dengan benda tersebut, maka dia teranggap air mutlak. Tapi kalau benda-benda tersebut mudah dipisahkan, maka menjadi air tidak mutlak dengan syarat-syarat tadi. Nah, kalau kayak misalnya kapur, sabun, deterjen, ini kan bisa dipisahkan. Air nggak butuh itu, bisa kita jauhkan. Nah, sebagaimana misalnya air terkena rontokan daun, ini juga nggak bisa. Gimana kita menghindarkan air dari apa? Rontokan daun, air posisinya di situ, pohonnya di situ, gitu kan. Ketika nanti berubah gara-gara itu, maka nggak apa-apa. Lumut juga demikian. Sama-sama berubah, tapi beda hukumnya. Ya. Kok bisa dibedakan? Ya, ini pekerjaan seorang faqih. Ya, kita ngikut aja kan itu. Nanti belajar lebih dalam mungkin bisa tahu. Ya, salah satunya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Wala taghayyuru bimujawirin kal'udi wa tuhni al-mutayyibi atau al-mutayyibi, bisa dibaca mutayyib atau mutayyib. Juga tidak masalah jika berubah karena suatu yang mujawir. Mujawir lawan dari mukhalid. Mukhalid tadi menyatu, nggak bisa dipisahkan. Kalau mujawir bisa. Ketika sudah bercampur, dia bisa diambil lagi benda mujawir tadi. Seperti ud, seperti kayu, misalnya kayu gaharu, nah, dimasukkan ke dalam air, airnya berubah wangi. Setelah mengalami perubahan, kayu bisa diambil. Makanya barangnya namanya mujawir. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Atau misalnya ada bangkai di dekat air, karena bangkainya sangat menyengat, walaupun bangkainya tidak bersentuhan dengan air, bau airnya itu berubah seperti bau bangkai, juga tetap air mutlak karena ini mujawir, bersebelahan. Atau dun, minyak, nah, baik itu minyaknya yang apa, asli wangi atau buatan dibuat wangi, itu juga karena minyak bisa apa, dipisah ya, bisa dilihat ini minyaknya mana,
Airnya mana? Wala tasihu taharatu bima tutuhira bihi min hadatsin aw najisin. Tidak sah taharah dengan sesuatu yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ini yang disebut dengan air mustakmal. Nah, istilahnya di sini air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, yaitu air digunakan untuk toharoh yang fardu. Toharoh fardu itu kalau ketika wudhu basuhan pertama. Jadi hadas itu terangkat ketika wudhu pada basuhan pertama. Sekali basuhan hadas terangkat, sehingga nanti satu kali basuhan nggak dilanjutin sah wudhunya, karena hadas sudah terangkat di basuhan pertama. Adapun basuhan kedua, ketiga ini sunnah, itu nggak mengangkat hadas, hadasnya sudah terangkat. Nah, air mustakmal yang mana? Sisa dari yang fardu tadi, basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga tidak mustakmal. Mandi Jumat hukumnya sunnah, maka karena itu sunnah, ya, bukan toharoh fardu, maka bekasnya bukan mustakmal. Yang mustakmal adalah yang digunakan untuk toharoh yang fardu. Dalilnya para sahabat tidak mengumpulkan bekas-bekas air wudhunya untuk berwudhu lagi, tapi beralih ke tayamum. Kemudian bukti yang lain adalah para salafus saleh, sahabat tabi'in, ketika ditanya ada satu kasus, misalnya kasusnya airnya sedikit, ya, nggak cukup untuk wudhu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya taharahnya bagaimana? Maka nggak ada yang menjawab apa? Dipakai wudhu. Nanti yang netes kumpulin dipakai lagi. Nggak ada yang jawab gitu. Jawabnya gimana? Ya dipakai secukupnya, kemudian nanti tayamum. Atau misalnya ada pendapat lain, misalnya nggak cukup langsung tayamum. Ana nggak tahu pendapat lain, Allah alam ada seperti itu enggak. Tapi nggak ada yang mengatakan dipakai secukupnya, dikumpulin, ini dipakai lagi. Nggak ada yang jawab gitu. Ini menunjukkan bahwasanya nggak boleh mustakmal. Itu bukti yang lain seperti itu. Ya khilaf, ya. Khilaf. Dan banyak ulama mengatakan mustakmal ini nggak bisa mensucikan, seperti mazhabnya Imam Ahmad juga demikian. Kemudian bekas untuk menghilangkan najis juga bisa mustakmal, ya, dengan syarat-syarat tertentu, ya, yaitu, nah ini sebenarnya agak detail, yaitu air mendatangi benda najis. Ya, kita ambil contoh langsung aja. Kain terkena najis, kemudian kita guyurkan air, tetesannya nanti, ya, dihukumi apa? Najis atau mustakmal, dilihat. Kalau tidak berubah, ya, syaratnya tidak berubah. Kemudian airnya yang mendatangi najis, ya, bukan kain dicelupkan ke ember yang ada airnya, yang airnya sedikit langsung najis semua. Jadi tidak berubah dan apa? Air mendatangi najis. Kemudian syarat lagi adalah beratnya tidak bertambah. Ya, beratnya tidak bertambah. Kalau bertambah menunjukkan bahwasanya ada najis di situ sehingga dihukumi najis. Kalau tidak berubah, airnya mendatangi najis, beratnya tidak bertambah, maka ini mustakmal. Artinya suci, tapi mustakmal. Kalau tidak terpenuhi syarat ini menjadi air najis. Artinya ada air mustakmal bekas menghilangkan najis. Jadi air mustakmal ada air bekas toharoh fardu, kemudian airnya sedikit, kurang dari 2 kula. Kalau airnya lebih dari 2 kula, maka tidak mustakmal. Sehingga misalnya ada air mustakmal segini dikumpulkan jadi banyak, lebih dari 2 kula, menjadi airnya tohur, suci mensucikan. Kemudian air tersebut sudah berpisah dari anggota badan. Kalau masih bolak-balik di sini, ini enggak mustakmal. Kalau sudah netes berpisah.
Tanbihun, ini tanbih ini termasuk perkara yang sulit, yang yang para ulama mengatakan tidak cocok sebenarnya ditaruh di sini. Tanbihun law adkhala al mutawadhi'u yadahu ba'da ghusli wajhi jami'ihi maratan. Jika seorang yang wudu masukkan tangannya setelah dia membasuh mukanya, ya, sekali basuhan, misalnya dia sekali basuhan, atau junub setelah dia niat, dimasukkan ke mana tangannya? Fi ma'in dunal kulatain, di air yang kurang dari 2 kulah, berarti airnya sedikit. Fakta rofa, kemudian dia mencidukkan, wana wal iktiraf, dia meniatkan iktiraf, tangannya diniatkan sebagai ciduk, maka lam yaldura, maka tidak masalah. Artinya tidak masalah, air tidak menjadi mustakmal. Ini pembahasan air mustakmal. Wa ilam yanwi al iktiraf, jika orang tersebut tidak meniatkan iktiraf, soro al baqi mustakmalan, maka air tadi di situ menjadi mustakmal. Karena apa? Ketika membasuh wajah, memasukkan tangan, semata-mata masukkan tangan lagi ke ciduk, misalnya gayung yang kurang dari 2 kulah kan, sedikit. Maka ketika masukkan tangan di situ, maka otomatis ini proses membasuh tangan, karena tangan itu setelah apa? Wajah. Nah, ketika diambil, nah di situ nanti menjadi apa? Mustakmal. Karena ini basuhan, jadi mustakmal. Lah agar gak mustakmal gimana? Tangan ini diniatkan ini menciduk, baru nanti dibasuhkan. Ya, ya ini nggak usah tidak perlu disampaikan ke orang awam juga tidak masalah, karena mungkin orang awam akan berat mengamalkan hal ini. Karena Imam Baghawi dan Ghazali dan selain keduanya tidak mewajibkan niat iktiraf ini. Ini ulama juga Syafi'iyah. Sehingga nggak perlu kita membaratkan orang awam. Tapi memang ini di mazhab seperti ini ya. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.